Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, sobat-sobat Kang Abbas, ngaji yuk. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Kang Abbas kembali akan membawakan tema tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala, adik-adik semuanya. Karena adik-adik semuanya, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, dan mengenal perbuatan-perbuatan Allah, maka dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya tentunya adalah adik-adik, yaitu Allah akan membalas cintanya dengan cinta Allah yang lebih besar lagi. Mau tahu adik-adik pembahasan berikutnya? Kita mulai dulu adik-adik dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang indah. Yang bunyinya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya, kita sering mendengar atau bahkan kita sendiri adik-adik mengalami yang namanya sakit adik-adik. Ada orang yang sakitnya karena bakteri. Ada orang yang sakitnya karena kena kuman adik-adik. Dan juga ada orang yang sakitnya karena kena virus. Atau bahkan adik-adik ada orang yang sakitnya karena perubahan cuaca. Kadang ada orang yang sakit adik-adik, dia karena dari musim dingin ke musim panas, perubahan itu tersebut membuat dia menjadi sakit. Ada juga karena misalnya dia tidak menjaga dirinya dengan mencuci tangan sebelum makan. Ya, akhirnya ketika dia makan makanan yang tangannya masih kotor karena tadi habis bermain dengan teman-temannya, main bola, megang bola ataupun yang lainnya adik-adik. Kemudian dia makan langsung tanpa mencuci tangan, membasuh tangannya, dan ternyata di tangannya terdapat kuman yang membuatnya menjadi sakit. Nah adik-adik, sebenarnya adik-adik, apakah benar yang memberikan sakit kepada kita ini adalah kuman tersebut? Apakah benar yang memberikan sakit kepada kita ini karena bakteri tersebut? Dan apakah benar adik-adik bahwasanya yang memberikan sakit tersebut adalah virus kepada kita semuanya? Ataupun dengan perubahan cuaca tadi dari musim dingin ke musim panas? Adik-adik, Kang Abbas ingin memberikan contohnya adik-adik. Tapi jangan ditiru contoh ini ya. Contohnya apa adik-adik? Contohnya kita melihat ada orang-orang gila, orang-orang gila yang kita lihat di tengah jalan ataupun di pinggir jalan ataupun di jalanan, yang mereka adik-adik makan makanan dari tempat sampah. Kotor kan adik-adik? Udah makanannya kotor, belum lagi tangannya pun kotor. Tapi adik-adik kata Allah masyafa'al, walaupun dia makan di tempat-tempat seperti itu dan mengambil makanan yang sudah basi, yang sudah kotor ya, tapi ternyata dia tidak pernah mengalami rasa sakit perut. Padahal tadi adik-adik ada teman kita yang dia bukan orang gila adik-adik ya, teman kita dia bermain bola, kemudian tangannya kotor karena sering memegang bola, ya yang bola ditendang adik-adik, akhirnya kan kotor tuh adik-adik. Lalu dia makan dan ternyata setelah itu dia mengalami sakit adik-adik. Sakit apa adik-adik? Sakit perutnya adik-adik. Nah, jadi kalau begitu, siapa sih yang memberikan sakit? Ternyata kuman tadi tidak memberikan sakit kepada orang gila, tapi memberikan sakit kepada orang yang sehat, yang normal adik-adik. Lalu siapa sebenarnya adik-adik yang memberikan sakit tersebut adik-adik? Kemudian juga adik-adik, ada orang-orang yang sakit, kemudian dia berobat, baik datang ke tabib ataupun datang ke dokter, dan kemudian dia sembuh. Ada nih adik-adik contohnya, ada orang yang sakit flu ya. Dia datang ke dokter, sama dokter diperiksa, dikasih obat, dan dengan qadarullah adik-adik dia sembuh setelah beberapa hari kemudian. Tapi juga ada adik-adik orang yang dia sakitnya sama, sakit flu. Dia pun datang ke dokter dan obat yang dikasih pun sama.
Tapi qadarullah masyafa'ala adik-adik, setelah 1 pekan, 2 pekan, bahkan sampai 1 bulan, penyakitnya tidak hilang dan dia tidak sembuh-sembuh adik-adik. Padahal sakitnya sama, flu juga, obatnya juga sama, tapi ternyata yang satu sembuh dan yang satu tidak sembuh. Kalau begitu siapa adik-adik yang memberikan kesembuhan? Tapi adik-adik, kita bahas yang pertama adik-adik ya. Siapakah yang memberikan sakit adik-adik? Adik-adik semuanya, sungguhnya yang memberikan sakit kepada kita ini adik-adik bukanlah bakteri, bukanlah virus, bukanlah kuman, tapi sesungguhnya memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bakteri, kuman dan juga virus sebagai perantara untuk memberikan penyakit kepada manusia. Jadi adik-adik, yang memberikan penyakit sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa adik-adik? Bukan bakteri, bukan kuman, dan juga bukan virus, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ya Kang Abbas, kok Allah memberikan sakit kepada manusia, apalagi kepada orang-orang beriman? Bukankah Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hamba-hambanya, pada orang-orang yang beriman? Betul adik-adik, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adik-adik, ketika Allah memberikan sakit kepada hambanya, itu juga bentuk dari rasa cinta dan kasih sayang Allah pada orang-orang beriman. Loh, kok bisa Kang Abbas? Kan yang namanya sakit nggak enak kan adik-adik, yaitu kita merasakan tubuh yang sangat tidak enak, makan pun jadi tidak enak, tidur pun tidak enak, mau bermain pun tidak bisa. Tapi kenapa kok sakit dijadikan sebagai sebab cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah? Dengarkan adik-adik. Kata Rasulullah nih adik-adik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adik-adik, inna idhamal jazai ma'a idhamal balai. Sesungguhnya besarnya balasan, pahala, ganjaran kebaikan tergantung dari besarnya ujian yang dialami oleh seseorang adik-adik. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahaba qauman, jika mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahur ridho, barang siapa orang-orang yang diuji ridho, ikhlas, rela adik-adik, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Faman sakhita falahu sakhata, siapa saja yang marah, kesal, benci karena diberikan musibah, diberikan sakit adik-adik, maka Allah pun akan murka, marah dan benci kepadanya. Jadi adik-adik, kata Rasulullah apa adik-adik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahaba qauman, sesungguhnya apabila Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Dan ujiannya macam-macam adik-adik, di antaranya adalah dengan ujian diberikan sakit. Adik-adik, jadi yang pertama, Allah memberikan sakit itu adik-adik sebagai rasa sayang dan cinta Allah kepada hambanya. Tapi kenapa kok dianggap rasa cinta dan sayang Allah pada hambanya adik-adik? Nih dengar adik-adik ya. Karena orang yang diberikan sakit, yaitu orang-orang beriman yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya dengan apa adik-adik? Dengan dihapuskan dosanya dan juga dengan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka bersabar dengan sakit yang mereka alami. Jadi adik-adik, Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit sebabnya adalah yang pertama, yaitu agar Allah hapuskan segala dosa mereka, sehingga adik-adik ketika mereka kembali kepada Allah, mereka tidak lagi memiliki dosa. Karena adik-adik, Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya dan cintanya kepada orang-orang beriman, maka Allah tidak ingin memasukkannya ke dalam neraka. Lalu bagaimana caranya? Tentunya adik-adik bukan dengan cara, wah karena sayang dimasukin nih, padahal banyak dosanya di dunia dan dia mungkin belum terhapuskan dosanya adik-adik. Lalu kemudian Allah saking sayangnya Allah masukkan ke dalam surga begitu saja. Tidak adik-adik. Allah beri dia ujian.
Allah beri dia sakit, Allah beri dia dengan segala kesusahan. Lalu kemudian adik-adik dengan kesabarannya Allah hapuskan dosanya, sehingga ketika nanti dia datang di hari yaumul hisab, adik-adik, di yaumul hisab, pada hari penghisaban, dia tidak lagi memiliki dosa, adik-adik. Kenapa? Karena dosa sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa, adik-adik? Sebab karena dia bersabar menerima musibah, dia bersabar ketika dia sakit, dia bersabar ketika dalam keadaan susah dan sempit, adik-adik. Sebagaimana adik-adik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yusibuhu adan min maridin fama siwahu." Tidaklah seorang muslim yang ditimpa suatu penyakit atau selain daripada itu, kemudian dia bersabar, adik-adik, melainkan Allah akan menggugurkan dosanya, adik-adik. Kama takhuttus sajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya, adik-adik. Lihat, adik-adik, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini, adik-adik, menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, adik-adik, Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit kepada orang-orang beriman, ataupun selain sakit berupa musibah dan lain sebagainya, adik-adik, kehilangan harta, kehilangan sepeda, kehilangan kendaraan, kehilangan uang, adik-adik. Lalu dia bersabar, kecuali Allah akan menggugurkan, adik-adik, dengan sebab penyakit tersebut. Apa, adik-adik? Sayyiatihi, yaitu dosa-dosanya. Kama, sebagaimana takhuttus sajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya, adik-adik. Subhanallah, adik-adik. Ini dia, adik-adik, bukti cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman. Di mana, adik-adik, Allah tidak ingin orang-orang yang beriman kepadanya dimasukkan ke dalam neraka. Tapi bagaimana caranya agar dia tidak masuk neraka? Maka Allah uji dia dengan berbagai macam ujian, berupa sakit, berupa musibah, berupa kesusahan, berupa kesempitan, berupa ketakutan dan lain sebagainya, adik-adik. Lalu kemudian dia bersabar dengan hal tersebut, dengan ujian yang Allah berikan tersebut. Maka dengan sebab kesabaran tersebut, adik-adik, Allah hapuskan dosa-dosanya, sehingga dia kembali kepada Allah tanpa membawa dosa. Dan akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surganya. Masya Allah, adik-adik, ya. Itu yang pertama, adik-adik. Yang kedua, adik-adik, kenapa Allah menguji hambanya dengan sakit? Karena adik-adik, selain Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya, juga agar nanti kelak mereka mendapatkan balasan yang tertinggi, yaitu balasannya adalah adik-adik, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, adik-adik, dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Allah, adik-adik, dalam sebuah hadis qudsi ini, adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi ini, "Ya bana Adam, wahai anak Adam, in sabarta wahtasibata inda sadmatil ula." Wahai anak Adam, apabila engkau bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala ketika pertama kali datangnya musibah, penyakit kepadamu, lam arada sawaban dunal jannah, tidaklah aku ridho dengan ganjaran pahala semata kecuali dengan memberikan surga. Tuh, adik-adik, subhanallah, adik-adik. Kata Allah, adik-adik, ketika Allah berkata kepada anak-anak Adam, siapakah anak-anak Adam, adik-adik? Kita semua, seluruh manusia adalah anak-anak Adam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau bersabar dan juga mengharapkan ganjaran pahala ketika datangnya musibah, penyakit kepadamu, tidaklah aku ridho pahala bagimu kecuali, adik-adik, yaitu melainkan dengan surga. Jadi, adik-adik, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran tidak hanya pahala, tapi Allah memberikan ganjaran dengan surga, dan juga sebagai bentuk keridhoannya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang mereka bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala ketika datangnya musibah, adik-adik. Itu dia, adik-adik. Nah, adik-adik, jadi jelas, adik-adik, ya, bahwasanya penyakit datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyakit itu datang dan menimpa kepada orang-orang beriman, maka itu adalah ujian buat orang-orang yang beriman, adik-adik. Yang maksudnya adalah Allah akan menghapuskan dosa mereka dan kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Adapun apabila sakit musibah yang menimpa orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, maka itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, orang-orang kafir itu diazab 2 kali adik-adik, di dunia dan di akhirat. Kalau seandainya mereka tidak beriman kepada Allah sebelum matinya, maka dia akan diazab kembali di dalam akhirat. Tapi kalau mereka beriman kepada Allah, mereka masuk Islam adik-adik, lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya yang sudah lalu sebelum masuk Islam dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia meninggal adik-adik, saat dia mengucapkan kalimat syahadat lalu dia meninggal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kenapa adik-adik? Karena dosa sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk rasa sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang masuk Islam dari orang-orang kafir. Jadi adik-adik, kalau kita sakit, kalau kita ditimpa musibah, maka ketahuilah adik-adik, yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang memberikannya, tentu Allah pula yang bisa menghentikannya adik-adik. Maka ketika itu jangan cari cara yang lain. Jangan minta kepada yang lain untuk menghentikan apa yang menimpa kita. Baik musibah, baik sakit, ataupun yang lainnya adik-adik. Kita jangan datang ke dukun ataupun ke tempat yang lain yang diyakini bisa menyembuhkan kita adik-adik. Sesungguhnya adik-adik, semua itu adalah tipu daya setan dan iblis adik-adik, yang ingin menipu manusia agar manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sakit, ketika kita ditimpa musibah, kita tahu Allah yang memberikan penyakit, dan kita tahu pula adik-adik bahwasanya Allah pula yang akan menghilangkannya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi adik-adik semuanya, itu pembahasan yang pertama. Adapun pembahasan yang kedua, siapakah yang memberikan kesembuhan dari sakitnya kita? Karena adik-adik, ada orang yang diberikan sakit yang sama, obat yang sama, ternyata tidak sembuh. Lalu siapakah sebenarnya yang memberikan kesembuhan tersebut? Apakah obat, apakah dokter, apakah tabib, apakah obat herbal seperti madu atau habatus sauda ataupun air zam-zam yang kita tahu adik-adik bisa memberikan apa saja yang kita inginkan. Pembahasannya nanti adik-adiknya pada kajian berikutnya, pada video berikutnya. Dari Kang Abbas cukup sekian adik-adik. Mudah-mudahan apa yang Kang Abbas sampaikan bermanfaat buat adik-adik semuanya, dan juga buat Kang Abbas terutama. Dan Kang Abbas mohon maaf jika ada kata-kata Kang Abbas yang salah, ataupun hadis yang salah terucap, ataupun yang lainnya adik-adik. Itu disebabkan karena masih dangkalnya ilmu Kang Abbas, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ilmu kepada Kang Abbas yang bermanfaat buat Kang Abbas, buat keluarga Kang Abbas, buat adik-adik, buat sobat-sobat semuanya, dan buat yang mendengarkan video kajian ini adik-adik semuanya. Akhir kalam, Kang Abbas tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.